Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Bapa di dalam surga, kekaguman kami terhadap firman-Mu menimbulkan kerinduan di dalam hati kami, sehingga kami memiliki hubungan yang semakin lama semakin intim bersama-sama dengan Engkau. Nah, pagi hari ini Bapa, tiba waktunya bagi kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu, supaya timbul kekaguman itu dan supaya timbul hubungan yang semakin intim. Bapa, berfirmanlah di tempat ini melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Pak Julianto. Engkau yang menaruh perkataan di bibir lidah hamba-Mu ini, sehingga hanya hati-Mu yang disampaikan. Dan kami yang mendengarkan, biarkan hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu untuk terus bertumbuh di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Pagi ini kita dilayani oleh kekasih Tuhan, sahabat kita, Pak Julianto Simanjuntak. Silakan Pak Julianto, kita berikan sambutan. Kita tepuk tangan dong penyanyi, pemain musik. Hebat-hebat. Tapi entah kenapa waktu tadi nyanyi bagus, saya mengingat kepahitan saya 10 tahun yang lalu kepada Tuhan. Waktu itu anak bungsu kami secara demonstratif kepada banyak orang bahwa dia adalah ateis. Saat itu dia dalam kondisi yang tidak baik secara mental. Dia depresi dan kecanduan game online, sehingga prestasi akademisnya juga buruk. Saya hampir kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang saya ajarkan. Saya bicara sama anak-anak saya bahwa saya ingin meninggalkan jabatan saya sebagai pendeta dan sebagai konselor pada waktu itu. Dan pada waktu hati saya pahit dan saya mengeluh kepada Tuhan, dalam dialog imajiner, Tuhan berkata, anak-anakmu meniru apa yang kamu lakukan. Kamu juga sudah lama meninggalkan aku. Lalu saya paparkan apa yang saya kerjakan dalam pelayanan saya. Saya merasa berjasa dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta, penulis, counselor. Dan dialog imajiner itu Tuhan berkata, no, kamu tidak mengerjakan itu untuk aku. Kamu telah menjadikan pekerjaanmu sebagai Tuhan, bukan aku. Dan saya menjadi sadar bahwa sudah lama saya meninggalkan Tuhan. Secara iman saya bangkrut, saya hampir 2 tahun saya tidak bisa merasa memuji Tuhan seperti yang tadi kita lakukan. Saya membaca Alkitab, saya tidak mengerti. Saya tidak lagi ada gairah Bible study seperti yang biasa saya lakukan. Saya akhirnya memilih beberapa waktu di Salatiga untuk mengembalikan apa yang saya dulu imani dalam pekerjaan saya. Bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidup saya. Saya tahu bahwa sebagian saudara pada waktu menyanyi merasakan apa yang saya rasakan 10 tahun yang lalu. Pada waktu pandemi juga pada waktu itu kita mengalami sebagian juga kepahitan dan kesulitan yang sangat berat. Saya masih ingat juga pada waktu itu saya merasa tekanan yang sangat berat. Ketika anak saya yang bungsu kembali kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh melayani. Anak sulung saya justru meninggalkan Tuhan. Hati saya kembali sakit, perih. Dan mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya.
Saya sempat cuti selama 5 bulan, tidak ke kantor. Saya memproses duka cita dan perasaan-perasaan saya pada waktu itu. Dan pada waktu yang sama ada seorang yang memanipulasi lembaga kami pada waktu itu yang sudah sangat terkenal. Dan hati saya pahit. Sempat saya merasa seperti Tuhan sedang menghukum. Saya bertanya-tanya, apa dosa saya Tuhan? Apakah ini kutuk karena orang tua saya dulu dukun? Apakah ini dosa karena ayah saya seorang pecandu narkoba, pecandu alkohol? Sebagian kita ketika ada masalah, pikiran-pikiran itu muncul. Apa saya ada dosa, apa ada saya salah, apa ada saya kutuk. Sampai pada akhirnya, saya menemukan jawabannya di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7, saudara-saudara. Supaya aku jangan meninggikan diri. Saya coba teks di sini. Ini bisa nggak ya? Kemana ini? Oke, kecil ya, saya nggak bisa lihat. Oke. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya jangan aku meninggikan diri. Saudara, Tuhan mengizinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, duri yang melukai hidup kita, adalah supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita tidak menjadi angkuh, dan supaya kita kembali mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, perasaan-perasaan seperti dihukum oleh Tuhan, perasaan-perasaan seperti ada perasaan bersalah, itu sangat lazim pada banyak orang Kristen yang dari latar belakang agama suku, karena dulu agama nenek moyang kita mengajarkan bahwa kalau ada penderitaan, ada penyakit, ada kegagalan, itu adalah akibat dosa. Tapi saudara, itu disuburkan oleh karena kita pernah dibesarkan oleh orang tua yang sangat keras, otoriter, salah sedikit dihukum, sehingga konsep kita tentang Tuhan persis ayah kita. Kalau salah dihukum. Ketika kita punya pengalaman yang buruk, kita sedang merasa Tuhan lagi marah. Betul nggak? Mungkin saya ada dosa. Perasaan guilty feeling yang palsu itu menggelayut hati saya juga 10 tahun yang lalu. Tuhan bilang tidak. Aku sedang mengizinkan duri dalam hidup kamu supaya kamu tidak sombong. Ada banyak duri dalam perjalanan hidup kita, itu bisa berupa kelemahan, kegagalan, kesalahan, kepahitan, kesesakan, luka. Tapi apapun yang saudara alami itu tidak selalu dikaitkan dengan apakah itu dosa, setan, atau kutuk, atau aib. Dan tujuan duri sudah sangat jelas, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak membegahkan diri, diulang sampai 2 kali. Dan ayat ini, khususnya kalau kita melihat, saudara-saudara, ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, kalau kita boleh lihat bersama-sama. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Paulus mengajarkan kita satu prinsip bahwa penderitaan, kesulitan yang kita alami adalah suatu tanda, suatu alat kasih karunia Tuhan di dalam kesesakan-kesesakan hidup kita. Dan banyak orang juga tidak tahu bahwa semua kesesakan dan kesulitan itu adalah suatu pengalaman untuk kita mengerti bahwa ada berkat-berkat Tuhan
yang tidak otomatis kita dapatkan ketika kita berdoa. Paulus sampai berdoa 3 kali, tapi Tuhan tidak menjawab. Jadi saudara, setiap kesulitan hidup kita bisa menjadi berkat yang tertunda, yang pada waktu kita mengalami, kita susah, kita sedih, kita menangis, yang dikatakan ayat di sini, pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tidak banyak kita mengerti bahwa alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk kepribadian, membentuk karakter, membentuk iman supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah duri hidup kita. Luka, kepahitan dalam hidup kita. Setelah dalam masyarakat yang sangat kaya dengan sosial media, kita sudah terlalu terbiasa membawa ego sosial di depan orang lain. Kita tidak berani hidup apa adanya, tanpa topeng. Banyak sekali topeng kita. Talenta, kecantikan, uang, harta, benda. Tapi sebenarnya hati kita kosong. Hati kita lagi pahit. Hati kita lagi membenci seseorang. Tidak ada yang tahu, Tuhan tahu. Hatimu sendiri tahu. Saya sendiri bisa merasakan kepahitan itu. Tapi saya di depan orang selalu tampil baik. Memasang topeng supaya orang tidak tahu pergumulan hidup saya. Pertanyaannya berapa lama Anda menyembunyikan diri dari topeng itu? Saudara, berkat yang tertunda, misalnya contoh ya, sebagian orang tua kita dulu waktu membesarkan kita penuh air mata. Dia sedih melihat kita nakal, ngelawan, memberontak. Betul nggak? Lo yang mantan-mantan nakal di sini? Kalau lihat mukanya Bang Pendeta Ruli ini bekas nakal nih. Betul nggak? Sekarang aja dia jadi penatua, ya kan? Nih, Pak Budi nih dulu sama ini. Sisa muka nakal masih terasa ini. Sekarang kita baik, tapi dulu orang tua kita nangis membesarkan kita. Susah hatinya. Tiba-tiba udah jadi pendeta aja nih. Anda jadi baik sekarang, jadi pengusaha sukses. Tapi pernahkah sadar bahwa orang tua mau menunggu kamu bertobat puluhan tahun, belasan tahun dia nangis. Hal yang sama kalau kamu ngerasa dengan anak-anak sekarang. Kau udah berdoa, Tuhan tidak jawab. Tunggu 10 tahun lagi. Kau akan merasakan apa yang dirasakan, apa yang saya katakan sekarang ini. Ya, ngaku nggak? Dulu nakal nih, halo. Ngakulah, ya. Sekarang aja muka baik-baik. Nah, saudara, selain berkat yang tertunda, kita juga mengalami apa yang saya sebut dengan berkat yang negatif. Saudara, pada waktu Anda dihormati, itu berkat positif. Pada waktu Anda dipuji, itu berkat positif. Tapi Tuhan tidak selalu memberkati kita dengan pengalaman yang positif. Tuhan tidak selalu memberikan kita berkat dengan emosi-emosi yang positif. Dia mengizinkan pengalaman yang negatif. Dia mengizinkan emosi-emosi negatif seperti marah, kecewa, sedih. Saudara, seorang berkata, Daniel Goleman berkata, kebahagiaan sejati ialah menikmati kesenangan dan kesusahan secara seimbang. Anda tidak pernah menikmati kebahagiaan sejati kalau tidak Anda seimbang antara kesusahan dan kesenangan, antara keberhasilan dan kegagalan, antara keberuntungan dan kerugian. Saudara hanya perlu mengayun bandul. Hari ini Anda mendapat berkat negatif, yang lalu Anda pernah mendapat berkat positif. Paulus berkata ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya. Saya tidak tahu pada bandul mana Anda hari ini. Tapi saudara, yang penting Anda siap mengayunkan bandul dari satu pengalaman yang positif ke pengalaman yang negatif. Dari satu emosi yang positif ke emosi yang negatif.
Saudara bisa membayangkan kalau hidup Anda selalu senang, selalu bahagia, selalu happy, selalu oke. Saya rasa hidup Anda terlalu flat. Ya. Karena kesenangan itu dosisnya nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup, dosis itu nggak pernah cukup. Kesenangan itu dinikmati kalau Anda mengalami juga kesusahan. Kegembiraan itu sangat terasa kalau Anda juga mengalami penderitaan. Itu sebabnya raja yang paling berhikmat pernah berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saudara, yang penting dalam hidup kita adalah dalam mengalami berkat-berkat negatif, kita mengolah pengalaman-pengalaman itu. Mengolah emosi-emosi negatif untuk menjadi sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Saya bersyukur bahwa dulu saya mengalami banyak penolakan seperti yang saya pernah ceritakan dalam khotbah-khotbah yang lalu. Tapi toh sekarang luka itu menjadi mahkota. Tragedi itu menjadi komedi. Saya bersyukur bekerja sebagai seorang konselor yang sekarang saya dicari. Tapi perjalanan mengolah luka itu tidaklah selalu mudah. Ada seorang yang menulis berkata, trauma is not your fault, but healing your responsibility. Kadang saudara hidup itu tidak adil. Orang yang melukai kita, lingkungan dan pengalaman yang melukai kita, tapi kita yang harus menyembuhkan diri kita. Tidak ada orang yang akan menyembuhkan kecuali diri Anda dan saya, saudara. Lingkungan hidup kita memang tidak adil. Di lembaga keagamaan seperti gereja pun Anda bisa merasakan tidak adil. Di sekolah, di rumah, di kampus, di kantor, di gereja Anda akan mengalami luka karena ada orang yang berbuat tidak adil. Selama luka itu, trauma itu Anda olah, tidak masalah. Seorang psikiater pernah berkata, justru luka itu membentuk karakter kita jauh menjadi lebih baik, jauh lebih tangguh, jauh lebih utuh. Saya ingin mengajak kita untuk melihat berkat-berkat negatif, berkat-berkat yang tertunda tadi dengan perspektif yang baru. Yaitu daripada kita melihat bahwa luka sebagai beban, daripada melihat kegagalan itu sebagai beban, tapi Anda melihat itu sebagai sesuatu yang hadiah, ya. Pemberian yang langka dan istimewa. Saya tidak mudah kita melihat hal-hal negatif seperti tadi kegagalan, kebangkrutan, pengkhianatan, kesesakan seperti depresi, itu sebagai hadiah yang bisa dinikmati. Paradigma kita tidak cukup untuk melihat bahwa kesesakan, kecemasan itu bisa dilihat sebagai hadiah. Sesuatu yang diizinkan Tuhan, meskipun dia tidak inginkan, tapi dia izinkan. Meski awalnya kita tidak tahu, meski awalnya itu menyakitkan, meski awalnya itu melelahkan, tapi suatu hari saudara akan dibentuk oleh kesesakan itu. Saya mendengar beberapa anak-anak orang kaya yang konglomerat, bagaimana ayahnya mendidik dia dengan keras, dengan disiplin. Ketika di kantor seperti pegawai yang lain. Justru anaknya menjadi lebih sukses daripada anak-anak yang dimanja oleh ayahnya dengan fasilitas. Karena mereka bisa merasakan bentukan disiplin dari pengalaman ayahnya yang pernah melewati juga masa-masa yang sangat sulit. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 1, ya. Setelah di situ Paulus juga mengatakan bahwa penderitaan itu adalah suatu karunia, suatu pemberian, suatu hadiah. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Saudara, gampang sekali untuk kita percaya kepada Tuhan. Tapi ada karunia yang kedua, yaitu karunia untuk menderita bagi Kristus. Saudara, dalam banyak konsep ajaran terutama teologi kemakmuran, teologi sukses, konsep ini susah diterima.
Karena dalam teologi itu seolah-olah penderitaan adalah hukuman. Kegagalan adalah dosa. Depresi itu adalah kurang iman. Itu konsep yang telah menyesatkan begitu banyak pikiran orang Kristen. Karena seolah-olah lebih mudah untuk diterima. Lebih mudah menggambarkan Tuhan yang baik daripada menggambarkan Tuhan yang murka. Tapi Alkitab menggambarkan Allah yang penuh kasih, juga Allah yang penuh murka. Nah, bagi saudara yang orang tuanya memanjakan Anda sulit mengerti apa yang saya katakan ini. Nggak akan Anda mengerti bagaimana Tuhan mendisiplin. Allah tidak menghukum, Dia mendisiplin. Saudara kekasih, yang bisa kita ubah sekarang apa? Adalah respon, saudara. Mari kita melihat, kehidupan akan terus menyakiti Anda dengan cara yang berbeda. Selama Anda masih hidup, luka demi luka, trauma demi trauma, pengkhianatan demi pengkhianatan akan terus saudara rasakan. Itu nggak akan pernah hilang dari hidup kita. Dan saya bersyukur Yesus memberikan contoh, Dia pun mengalami itu, termasuk pengkhianatan. Tapi sesuatu yang bisa kita ubah adalah respon kita yang berbeda. Apakah kita menjadi korban yang menjadi pelaku, yang mengulangi apa yang kita rasakan dari orang tua kita, apa yang kita rasakan dari orang-orang yang melukai kita, atau kita korban yang menjadi pelaku, korban yang menjadi pahlawan. Saya bersyukur bahwa dunia counseling membantu saya untuk mengolah luka, untuk membantu mengeringkan luka-luka orang lain dengan bekas-bekas luka saya. Tapi selama luka itu masih basah, masih bernanah, saudara tidak akan bisa memakai luka itu untuk mengeringkan luka orang lain. Saudara, bagaimana merespon? Saya ingin membagikan bagian yang kedua. Bagaimana cara kita merespon setiap luka, pengkhianatan, setiap pengalaman-pengalaman pahit dan sulit termasuk dalam pernikahan kita. Pengalaman-pengalaman sakit dari orang tua kita yang pernah meng-abuse kita baik secara fisik, secara emosi. Pengalaman kita di-abuse oleh pendeta secara spiritual. Itu sesuatu yang kita rasakan. Mungkin Anda tidak pernah cerita tentang luka abuse itu. Dari seorang yang Anda sangat hormati, dari seorang yang Anda kagumi. Tapi Anda diam-diam terluka, merasa dimanipulasi, merasa dimanfaatkan. Sesuatu yang pertama, setiap luka itu harus diolah. Didaur ulang dalam bahasa yang lain. Anda bisa pergi mencari bantuan untuk menceritakan apa yang saudara rasakan dan mencari bantuan untuk luka itu sembuh. Kalau tidak, saudara-saudara, luka itu akan muncrat ke sana, muncrat ke sini. Anda akan menjadi pelaku. Seperti saya yang di awal bercerita, saya melukai anak-anak saya dengan bekas-bekas luka kepada ayah saya yang belum sembuh waktu saya membesarkan anak saya. Dendam, kemarahan, kebencian saya kepada ayah saya tidak selesai pada waktu saya punya anak. Tanpa saya sadar, anak-anak saya menjadi korban. Istri saya menjadi korban karena luka saya belum pernah kering. Mungkin Anda adalah korban dari ayah Anda yang sebenarnya dia masih terluka dengan kakek Anda. Anda yang nggak salah, malah Anda yang dimarah. Halo? Kadang-kadang Papa Anda pulang kantor, Mama Anda pulang kantor, tiba-tiba marah-marah aja dia. Nggak tahu angin, nggak ada timur, nggak ada barat, dia marah-marah. Jangankan Anda, kalau Anda nggak berhasil dimarahin karena Anda lawan, anak yang marahin. Kalau anak berani ngelawan, anjing yang dimarah. Setelah yang kedua, kenapa kita perlu mengolah ya luka dan semua kesulitan hidup kita, kesesakan hidup kita. Bisa itu berupa depresi, bisa itu berupa anxiety, ataupun bisa berupa luka lainnya.
termasuk kehilangan kita. Saya menjadi sadar, hidup kita itu cuma satu kali, saudara. Tidak bisa diulang. Hidup itu cuma kesempatannya satu kali. Kalau kita terus-menerus meratapi nasib, kita terus-menerus menyesali luka, kita terus-menerus menyalahkan orang tua, kapan selesainya, saudara? Kita terus-menerus menyalahkan lingkungan. Kita menyalahkan gereja, menyalahkan pendeta, menyalahkan pimpinan kita. Nggak ada habisnya, saudara. Hidup terlalu pendek. Di sini umur-umur sudah seumur saya nih 60 tahun ya. Nggak panjang, 20 tahun lagi nih muka-muka ini segar-segar nih. Nggak lama, ya kan 20 tahun lagi. Enjoy, ya. Orang jahat selalu ada di sekitar kita. Maka waktu murid-murid bertanya, Tuhan ini ada lalang, ada gandum, ini lalangnya dipotong. Enggak usah, biarin aja. Ya, dua-duanya tumbuh. Setelah hidup kita akan selalu bersama dengan orang yang melukai kita. Tapi apakah Anda mau fokus untuk orang itu? Rugilah kita. Hah? Masih ada orang baik kok di sekitar kita, betul nggak? Halo? Iya, rugi, masih banyak orang baik. Saudara yang kekasih, hidup kita cuma satu kali. Itu sangat berharga untuk disia-siakan. Sangat berharga untuk disia-siakan. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah kita ini kadang-kadang menunggu orang lain membantu. Kita tunggu orang tua kita menolong. Kita tunggu nanti atasan kita memberi kita fasilitas. Enggak. Jangan tunggu. Itu enggak akan pernah terjadi. Hidup kita akan bertambah sakit, bertambah pelik, bertambah sulit kalau kita mengharapkan orang lain. Maka Alkitab mengajarkan satu teori yang dikembangkan oleh psikolog sekarang namanya self-love. Kemampuan untuk mencintai diri. Bukan selfish, yang adalah egois. Kemampuan kita untuk menikmati diri kita dengan baik. Untuk mencintai dan memenuhi bahasa cinta tubuh kita, hanya kita yang tahu itu. Jangan menunggu orang lain menyenangkan kita. Jangan. Kalaupun nanti yang Anda harapkan itu menolong Anda, anggaplah itu bonus. Saya pernah mengatakan itu, kalau suami istri sayang sama Anda, anggaplah itu bonus. Anak-anak respect sama Anda, anggaplah itu bonus. Orang boleh tidak mengasihi diri Anda, tapi Anda tidak boleh mengabaikan diri Anda sendiri. Itu sebabnya saya secara radikal mengambil waktu 4 tahun. Saya nyaris tidak praktek counseling, saya nyaris tidak pergi berkhotbah dan ceramah. Saya menyembuhkan diri saya sendiri 2013 sampai 2017. Karena saya ingat nanti kalau saya sakit, nggak ada klien yang ngurus saya. Nggak ada yang jemaat ngurus saya, nggak ada yang murid yang ngurus saya. Saya harus berjuang bersama dengan keluarga saya. Saya kehilangan income 600 juta setiap tahun. Tapi saya bersyukur bahwa saya lebih bagus kehilangan uang daripada kehilangan kesehatan mental saya. Saya lebih bagus kehilangan rezeki daripada kehilangan relasi dengan anak-anak saya yang hilang waktu itu. Ya kadang-kadang nggak enak hati menolak orang yang saya kenal. Harus menunggu tingkat 4 bulan untuk bisa counseling. Tapi saya harus merawat diri saya untuk memberikan prioritas kepada orang-orang tertentu, terutama kepada murid, terutama kepada para konselor yang sedang bekerja di lembaga kami. Karena kalau saya memenuhi semua permintaan itu, malah saya nggak waras Bapak Ibu. Ntar tiba-tiba Anda dengar Julianto masuk rumah sakit jiwa. Saya nggak mau. Anda boleh jadi orang baik, tapi jangan terlalu baik. Karena itu tidak baik. Yang keempat, saudara-saudara, juga jangan menunggu orang itu minta maaf. Saya dalam tempo berapa tahun itu, kami mencari bantuan begitu banyak konselor. Saya konselor, tapi saya tidak mampu nolong diri saya waktu itu. Anak saya bilang, Pak, saya mau konseling tapi nggak mau sama Bapak. Kenapa? Lah, Bapak akan bagian masalahku. Ya, jadi 2 anak saya mengajak ke konselor. Jadi kalau anak saya mau konseling, dia mau bicara sesuatu, dia bilang, Pak, aku mau ajak Bapak konseling. Oh ya?
Kenapa? Ada yang mau kubilang sama Bapak? Bilanglah sekarang. Oh nggak bisa, kan Bapak masalahku. Sehingga kami perlu bertiga dengan konselor itu, dan dia mengatakan kepada konselor, dan konselor menyatakan kepada saya tidak reaktif waktu konselor bicara saya. Saya kalau anak saya ngomong, saya mungkin reaktif. Halo? Jadi jangan kecil hatimu, jangan sekat hatimu kalau anakmu nggak percaya sama kau. Halo? Karena itu sesuatu realita bahwa anak punya perasaan tertentu sama kita. Nah, saudara juga jangan menunggu orang minta maaf. Jangan juga menunggu orang berubah. Capek, saudara ya, tunggu dia berubah, ya kan? Kalau dia berubah, minta maaf, aku maafkan dia. Ya ilah, kapan itu? Nggak tentu. Itu hanya memperberat sakit hati kita. Kita bisa bilang, lu minta maaf, gak minta maaf, gua maafin. Karena memaafkan itu bukan untuk yang kita maafkan. Memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Kan banyak kali orang yang menyakiti kita tidur nyanyinya, ngorok lagi, kita mau gak bisa tidur. Kenapa ya tadi dia bikin gitu? Kita bikin film. Enggak selesai-selesai film Koreanya. Berseri lagi. Malam gak bisa tidur. Anda cukup bilang, Tuhan saya sakit hati sama si A. Anda mau ngomong jijik, muak, boleh juga tuh. Ya. Jijik sekali sama orang itu Tuhan. Tapi apapun yang dia lakukan, saya maafkan sekarang juga karena Tuhan sudah memaafkan saya. Dalam nama Yesus, amin. 20 detik yang menyembuhkan. Anda bisa tidur. Mungkin termasuk yang melukai adalah orang yang di samping Anda barangkali. Sekali lagi jangan menunggu, selesai. Terutama ini anak-anak ya. Tunggu bapak saya minta maaf. Boro-boro minta maaf. Ya. Kita ini generasi orang tua kadang-kadang kesadarannya agak lambat gitu. Ya, lelet gitu ya. Nanti sampai anaknya udah ada yang mengerikan gitu baru maaf ya bapak ya terlambat. Tapi jangan Anda menunggu maaf. Keputusan memaafkan ada pada Anda, bukan pada perubahan orang itu. Banyak klien saya capek hidupnya karena menunggu suaminya berubah, menunggu anaknya berubah. Saudara-saudara, kalau fokus Anda ingin mengubah pasangan dan anak, Anda tidak akan pernah berhasil. Fokus kita adalah pada orang itu, pada pribadinya, bukan pada perubahan. Kitalah yang berubah. Menerima dia yang tidak berubah. Yang kelima, saudara-saudara, yang menarik, ada catatan kitab suci bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, pencobaan yang apa ya bahasanya di situ ya? Alami ya, pencobaan yang natural, yang tidak melebihi kekuatan kita. Ya kita aja ngerasa beban ini terlalu berat buat saya Tuhan. Tapi saudara, ayat yang terakhir mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kecakapan menanggungnya. Bukan jalan keluarnya. Rasul Paulus mengatakan Tuhan akan memberikan kita kecakapan untuk menanggungnya. Artinya saudara, setiap Tuhan memberikan kita beban, mengizinkan kita beban, kita sudah disiapkan kekuatan untuk menanggung beban itu. Termasuk menanggung beban perkawinan kita yang sulit. Beban parenting kita yang kadang-kadang bikin kita mau putus asa. Selama kita tidak mau cepat-cepat keluar, selama kita mau menjalani proses, saya rasa nggak ada masalah dengan beban-beban itu. Buktinya masih hidup kan, ini punya masalah semua nih mukanya nih. Masih hidup kita hari ini nggak apa-apa. Ada masalah? Oke. Terutama kalau Anda mau tahu realita ini, tanya opa-oma yang di atas sudah 65 tahun. Penderitaan mereka itu banyak sekali. Coba, kenapa masih senyum, masih oke? Kenapa? Terlatih dan terampil menderita. Gue serius saya. Kita yang muda-muda banyak komplain, banyak ngeluh. Yang tanya yang senior-senior itu. Dia jawabnya, biasa. Biasa apa? Biasa susah. Anda tidak butuh guru kesenangan, Anda butuh guru kesusahan. Orang sukses, orang senang banyak. Anda boleh lihat di YouTube, sosial media, penuh dengan orang sukses.
Tapi kita nggak butuh motivasi itu. Karena tujuan kita bukan sukses, tujuan kita bukan bahagia, tujuan kita bukan sembuh, tujuan kita bukan kaya. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau penderitaan dan kesusahan itu membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan, saya rasa itu berkat yang harus disyukuri, bukan harus dijauhi. Itu dijalani, bukan dihindari. Bukan diatasi, tapi dia jalani. Mungkin Anda pernah mengalami bangkrut secara iman. Atau sekarang bangkrut secara harapan. Hopeless. Helpless. Saudara, itu adalah pintu untuk Anda mencari kekuatan, sumber kekuatan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Saya percaya setiap kesulitan kita membawa kita sejengkal lebih dekat dengan salib. Tidak ada yang membawa kita lebih dekat dengan salib, kecuali salib kita sendiri. Itu adalah panggilan Tuhan, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Itu ayat bekerja dengan sangat kuat ketika saya mengalami kesusahan. Saudara yang kekasih, masih 2 lagi. Yang keenam, terluka, pengkhianatan, rasa sakit, bangkrut, dan kegagalan. Kesulitan dalam perkawinan, kesulitan berkomunikasi. Saya percaya itulah yang membuat kita bertumbuh. Saya tidak percaya rasa aman, rasa nyaman itu membuat kita bertumbuh. Saya tidak percaya. Rasa nyaman itu membuat kita nyaman, tapi tidak membuat kita bertumbuh. Kemapanan bisa membuat kita senang, tapi tidak membuat kita bertumbuh. Comfort zone seringkali membunuh kita. Kita perlu beralih dari comfort zone ke growth zone, ke zone pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu datang dari banyak kesulitan hidup kita. Seperti yang saya katakan dalam retret yang lalu, tujuan perkawinan bukan kebahagiaan, tapi pertumbuhan. Tidak ada yang membuat otot-otot emosi kita makin kuat, makin tangguh, kecuali pergumulan-pergumulan hidup kita. Saya suka tinju, saya suka nonton atlet angkat besi, terutama kelas berat. Saya nggak suka kelas berat ringan atau kelas ringan-ringan. Saudara, kalau diberikan Anda kelas berat, penderitaannya berat-berat, Anda orang yang menarik menurut saya. Ya. Kalau Anda cerita itu, kalau setelah Anda lewatin, semua orang akan dengarkan Anda. Kalau kesaksian di sini, ya. Oh kemarin saya sakit misalnya, ya, puji Tuhan saya sembuh, saya bisa melayani pagi ini. Ah itu mah ringan itu. Betul nggak? Seperti waktu zamannya J. Marriott dibom. Wah, saya 5 menit sebelum dibom. Saya selesai makan, saya keluar dari restoran. Puji Tuhan saya nggak kena. Itu bagus nggak kesaksian itu? Mungkin bagus. Tapi setelah itu ada ibu-ibu yang dia udah patah kakinya, dia bersaksi juga. Saya bersyukur 5 menit setelah saya duduk, saya kena bom, kaki saya patah. Anda senang yang pertama apa yang kedua? Halo? Waktu yang pertama semua tepuk tangan, waktu yang kedua semua melongo. Lah berkatnya apa kakimu patah? Saudara, orang yang tangguh adalah orang yang menjalani kesulitan hidupnya. Bukan yang terhindarkan. Saudara boleh bersaksi tentang Anda dihindarkan. Tapi orang yang kuat adalah Anda yang menjalani masalah itu. Hati Anda pahit. Kadang-kadang Anda mudah menyerah, ingin meninggalkan iman kita, ingin meninggalkan perkawinan kita, karena sulit sekali. Tapi diam-diam Tuhan sedang membuat hidup Anda menjadi lebih tangguh. Kita selama ini cengeng, rapuh. Tuhan mengizinkan badai untuk kita lebih kuat. Terakhir, saudara-saudara, semua tokoh iman yang kita kagumi, tokoh-tokoh Alkitab yang banyak diceritakan di mimbar adalah orang-orang yang penderitaannya sangat hebat.
Coba kalau ada kebaktian duka, coba kisah siapa yang paling banyak diceritakan di dalam kebaktian duka? Salomo? Enggak, Ayub. Betul nggak? Ayub paling banyak. Yesus yang menderita itu yang paling banyak diceritakan. Saudara, saya percaya orang yang hebat lahir dari penderitaan yang hebat. Tuhan sangat dekat dengan penderitaan kita. Tuhan sangat akrab dengan kesulitan Anda dan saya. Dia bisa merasakan, dia bisa berempati karena dia pernah menjalani lebih dulu sampai dia di atas kayu salib. Kalau Anda mau mencari teman dan sahabat, apalagi mencari istri dan suami, carilah orang yang bisa berjalan Anda dalam suka dan duka, dalam sakit dan sembuh, waktu senang atau susah. Janji itu bukan sembarang janji. Janji itu menunjukkan karakter, saudara. Kalau Anda udah lihat pacaran yang nggak beres nih, saudara, tinggalkan tuh. Ya. Apalagi kalau pacarmu pelit, nggak mau berbagi, udah setengah neraka itu. Anda susah, dia nggak mau datang, aku sibuk, gitu kan. Ya udah belum kawin aja kau udah sibuk, apalagi sudah kawin. Ya, bilang aja bye-bye. Gitu. Kenapa? Kalau Anda belum nikah masih bisa pisah. Kalau udah nikah, udah diikat Anda sama janji. Kalau kami ini udah kadung-kadung ini. Apalagi boleh buat, ya kan? Anda yang belum nikah bisa selamat. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau cerita sama anak, jangan cerita yang baik-baik aja. Ya kan? Jangan cerita yang baik-baik aja, nanti dia nggak belajar. Kalau yang baik-baik dia belajar dari YouTube. Ceritakanlah sama dia bahwa hidup Anda juga sulit, hidup Anda juga pernah nakal, hidup Anda juga dulu berandal. Baru dia belajar dari bapaknya, bapakku nakal-nakal, sukses juga ya. Dia tanya, apa rahasianya Pak? Gitu. Oh, gara-gara kawin sama mamamu, gitu loh. Oh, langsung mamaknya, kupingnya naik gitu kan. Kalau nggak kawin sama mamamu, nggak bisa bapak begini, gitu kira-kira ya. Nah, bagian terakhir, beberapa tips yang mudah-mudahan menolong. Saudara, kalau Anda mau menikmati berkat negatif, berkat-berkat yang tertunda, seperti luka dan trauma, seperti kegagalan dan pengkhianatan, saudara coba belajar mendekati luka Anda. Belajar mengenali ya sumber-sumber luka Anda. Jangan menghindari. Jangan lari melupakan dia dengan kesenangan yang sifatnya semu. Yang kedua, bersahabatlah dengan luka itu. Saudara, kepahitan, pengalaman-pengalaman tekanan hidup yang membuat Anda sesak. Jangan cepat keluar dari situ. Karena kesesakan dan gelisah itu seringkali menjadi alarm ilahi untuk kita. Ada yang perlu kita perbaiki di situ. Kita perlu bersahabat karena itu adalah kesusahan kita, itu adalah kesedihan kita, itu adalah luka kita. Itu bukan punya orang lain. Orang lain boleh tidak mengerti kesesakanmu. Kamu tidak boleh tidak mengerti kesesakanmu. Karena itu ada di dalam diri kamu. Itu adalah harta milik, itu properti, itu investasi yang perlu kita olah dengan baik supaya suatu hari sudah bisa menggunakannya untuk orang lain. Bersahabat, mencoba menikmati, meresapi pelan-pelan. Kalau Anda tidak mampu sendiri, minta bantuan konselor. Anda bisa dibantu oleh konselor bagaimana menikmati setiap luka, beban, kesesakan. Saya hampir 2 tahun insomnia waktu saya depresi tahun 2013. Karena saya punya teori ini, saya punya resep ini. Saya jam 1 saya bangun, saya berduduk, saya menulis. Karena saya seorang penulis. Saya jam 2 bangun, saya menulis. Setelah 3 tahun, lahir 4 buku bestseller di dalam karya-karya saya waktu saya tidak bisa tidur. Untuk apa saya aduh, kenapa saya nggak bisa tidur? Nih mati aja nggak bisa tidur, besok juga bisa tidur kok. Saya percaya semua kesesakan, anxiety, hubungan-hubungan yang masih belum bisa diperbaiki, bisa dinikmati.
Karena yang Anda nikmati bukanlah perubahan. Yang Anda nikmati bukanlah keberhasilan. Yang Anda nikmati adalah kehidupan. Hidup lebih penting dari fasilitas hidup. Hidup lebih penting daripada kegagalan hidup. Hidup lebih penting daripada apapun. Hidup lebih penting daripada keberhasilan. Selama Anda masih hidup, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi nanti malam, kalau masih susah kau sama suamimu yang gak berubah itu, bilang aja, Tuhan terima kasih Tuhan, suamiku masih hidup, amin, gitu aja. Selama dia masih hidup, oke. Ya, oke. Anak kita masih hidup, oke. Dia akan ada masa untuk berubah. Anak saya bilang waktu dia umur 17, komunikasi kami sangat buruk. Saya minta dia berhenti main game. Pak, izinkanlah aku main game. Aku nanti berhenti sendiri, jangan karena Bapak suruh, aku berhenti sendiri. Dalam hati saya udah 6 tahun, saya tunggu-tunggu. Dia bilang begini, Pak, nasihatmu memang gak ku dengar sekarang. Tapi suatu hari akan ku ingat nasihatmu, Pak. Lah umurku masih 17. Jadi jangan berhenti kau nasihatin aku, itu tugasmu sebagai ayah. Ya kadang-kadang saya diamin dia, kalau kamu nggak mau saya nggak cakapin dia. Dia bilang nggak boleh gitu Pak, kau masih gentleman, jangan nggak aku dengar kau terus nggak cakapin aku. Betul juga ya. Ya saking bengkelnya, habis kau nggak dengarkan Bapak, sekarang nggak aku dengar, nanti aku dengar Pak. Tunggu aku gede. Saya kira benar ya, otak anak umur 17-18 kan belum dewasa, belum penuh 100%, masih ngelawan-ngelawan. Anak saya yang pertama justru terbalik, nurut dia sampai umur 18. Nah setelah dia 19 kuliah, dia baru ngelawan dia saudara. Dia bilangnya salahku Pak, terlambat nakal. Nah salah kan, anak baik salah, anak ngelawan salah. Yang penting masih HIDUP, hidup. Jangan kau doakan sempurnakan anakku, nanti dipanggil Tuhan dia. Udah sempurna. Ya apalagi suamimu, jangan disempurnakan ya. Yang keempat, saudara adalah luka kita lihat sebagai alat kasih karunia Tuhan. Dia seperti trompet, dia seperti mikrofon ya, yang berteriak supaya kita dengar. Kita ini terlalu enak, terlalu senang, saudara-saudara. Hidup kita begitu punya fasilitas, saya rasa seringkali sulit mendengar Tuhan. Sulit. Kita udah bisa menciptakan Roh Kudus dalam diri kita sendiri. Susah buka YouTube, susah buka TikTok, ya kan? Terhibur. Anda perlu Roh Kudus? Enggak. Karena dia menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup Anda. Ada susah, ngafe. Ada susah, jalan. Sudah tanpa kita sadar, Roh Kudus kita jauhkan dari hidup kita. Tapi ketika Anda susah, baru Anda sadar, itu adalah alat yang membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun sejengkal, tapi lebih dekat. Ini juga mengajarkan kita yang kelima, hidup berdasarkan janji bukan situasi, hidup berdasarkan iman bukan keadaan. Setelah hidup kita, situasi kita nggak menguntungkan. Saya tahu sebagian Anda kondisinya tidak menguntungkan, bisnis Anda sedang tidak nyaman. Tapi saudara kita diajar hidup oleh janji Tuhan, bukan oleh situasi. Kapan Anda terakhir betul-betul janji Tuhan hidup dalam hati saudara? Janji Tuhan yang saya pegang dari ayah saya adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat itu hanya hidup ketika hidup saya lagi susah. Ayat itu hilang ketika hidup saya lagi mapan. Entah kenapa itu. Udah watak kita kali ya. Ya kan? Lihat aja anak-anak kita kalau lagi susah bulan tua, ingat bapaknya dia. Pak, jangan lupa transfer ya kan? Betul nggak? Halo? Hal yang sama. Ketika kita juga susah, baru kita betul-betul mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah kita hanya perlu belajar seni mengayun bandul hidup kita. Seperti kalau mau mengatakan ada waktu mencari, ada waktu untuk kehilangan, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk sedih, ada waktu hidup, ada waktu untuk mati. Saudara,
Saudara hanya perlu mengayun bandul hidup. Jangan pertahankan ketika kita senang, bahwa susah nggak bisa. Geser, susah nggak apa-apa, kemarin senang, besok juga saya senang. Saudara, cuman itu yang Anda perlu latih, mengayun bandul hidup. Saya percaya bahwa saudara dan saya sedang didewasakan oleh kesulitan-kesulitan hidup kita. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, karakter yang lebih utuh. Tidak ada jalan lain bagi Tuhan. Itu sebabnya Dia mengizinkan anaknya, putranya yang tunggal, mati sengsara, dikhianati di atas kayu salib. Supaya kita bisa menjadikan Dia contoh. Anda boleh punya guru motivator yang hebat. Anda boleh belajar dari konglomerat yang hebat. Tapi guru yang tidak boleh Anda lupakan adalah Yesus Kristus. Anda akan selamat. Tidak hanya di sini, tapi juga nanti. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak saja pencipta alam semesta dan diri kami yang sangat istimewa. Engkau juga penebus yang menyelamatkan kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau juga yang mengaruniakan Roh Kudus diam bersama-sama dengan kami, menuntun, menghibur, mengajar dalam perjalanan kami sebagai musafir di dunia ini. Terima kasih untuk setiap luka, setiap trauma dan kesulitan yang Tuhan izinkan. Bantu kami mengolahnya, bantu kami mengelolanya, dan bantu kami mengayun bandul hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Membawa kami lebih dekat dengan Tuhan melalui penderitaan kami sebagai alat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk belajar bersama-sama dari firman-Mu. Demi Kristus Tuhan Sang Firman, kami berdoa. Amin.